Oke, kita langsung saja mulai ya untuk perkuliahan kita hari ini. Tapi sebelum itu kita akan sedikit mereview ya tugas di week kelima kemarin ya. Jadi tugas Anda week kelima kemarin adalah mengubah ekspresi infix ke postfix ya. Setelah itu Anda melakukan perhitungan di notasi postfix yang sudah dikonversikan dari infix ya. Seperti itu. Baik proses untuk mengkonversi dari infix ke postfix itu kita membutuhkan yang namanya stack ya. Begitu juga untuk melakukan kalkulasi di notasi postfix. Kedua-duanya ini kita membutuhkan yang namanya stack ya. Kita mulai dari yang ke satu dulu, yaitu kita mengkonversikan notasi infix ke postfix ya. Jadi ingat notasi postfix itu adalah notasi yang dikenali oleh komputer ya dalam melakukan kalkulasi perhitungan aritmatika. Seperti itu. Nah, iterasi yang pertama kita akan mulai dari karakter yang paling kiri sampai ke kanannya. Karena kita punya berapa karakter ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti ada 13 kali iterasi ya. Nah, kita mulai dari kurung buka yang ada di awal dulu. Ya, seperti rule yang sudah kita sepakati kemarin ya. Kalau ada kurung buka ya kita langsung masukkan saja ke dalam sebuah stack ya. Seperti itu. Iterasi yang kedua, kita menemukan yang namanya operan. Jadi ada dua ya, operan sama operator. Operan itu adalah nilai atau angka yang mau kita kalkulasikan. Sedangkan operator itu ya operator aritmatika yang kita gunakan ya. Jadi karena dua, kita mengikuti rule yang pertama karena kita menemukan operan, kita langsung masukkan saja ke postfix-nya, string postfix-nya. Iterasi yang ketiga, kita menemukan operator ya, plus ya. Ini sesuai dengan rule ketiga karena belum ada operator yang ada di stack ya, kecuali ini ya, kita nggak hitung yang operator kurung buka ini ya. Kita langsung masukkan saja operatornya itu ke stack, operator plusnya. Iterasi yang keempat kita menemukan round bracket lagi ya, kurung buka lagi kita juga langsung masukkan saja. Iterasi yang kelima kita menemukan yang namanya operan. Nah, karena operan kita langsung masukkan ke postfix saja langsung. Setelah itu kita menemukan operator lagi, yaitu operator minus ya. Karena operator minus itu kedudukannya sama dengan plus ya. Jadi kita masukkan saja ke stacknya sesuai dengan rule yang ketiga. Iterasi yang ketujuh kita menemukan operan ya. 2 kita masukkan ke postfix. Iterasi ke-8 kita menemukan round bracket ya. Close round bracket ya. Jadi round bracket yang tutup ya, kurung tutup. Jadi kita langsung saja pop ya semua operator yang ada di stack sampai dengan operator kurung buka ya. Jadi karena hanya ada satu, jadi minusnya ini kita masukkan ke postfix-nya. Begitu juga seterusnya, operator iterasi ke-9 kita menemukan operator ya. Nah, operatornya ini kita masukkan ya karena di dalam stack itu tidak ada operator yang setara dengan bintang ya, kali. Jadi masih ada yang lebih rendah, jadi kita nggak perlu pop ya. Terus kita menemukan angka 2 di sini operan ya. Kita masukkan ke postfix, kita menemukan ya, iterasi ke-11 kita menemukan kurung tutup ya. Jadi kita pop semua yang ada di stack ya. Kita pop yang semua yang ada di stack. Jadi kita masukkan ke postfix-nya. Dan yang terakhir kita menemukan operator bagi, bukan yang terakhir sih, tapi operator yang terakhir. Kita menemukan bagi, kita masukkan ke stack, dan yang terakhir kita menemukan operan di sini ya, angka. Nah, karena tidak ada item lagi di infix-nya, jadi kita pop saja operator yang ada di stack ini. Jadi hasilnya seperti ini ya, 272 minus 2 kali plus 3 bagi ya. Ya ini bisa Anda cek pekerjaan Anda kemarin apakah sesuai atau tidak. Kalau sesuai ya berarti betul ya, seperti itu ya. Nah, bagaimana cara mengkalkulate postfix ini? Nah, ini kalkulatnya ya kita tinggal gunakan stack lagi ya. Nah, kita gunakan stack untuk menampung operannya ya. Karena ini angka ya kita masukkan, iterasi kedua juga angka kita masukkan, iterasi yang ketiga juga operan kita masukkan, iterasi keempat baru ketemu ini ya, minus. Jadi kita kalkulasikan
dua operan yang terakhir yang ada di stack ya. Ketemu 5, kita push lagi ke stack. Terus kita nemu 2, kita masukkan ke stack. Kita nemu ini ya, 2 terus bintang ya. Bintang, jadi kita kalikan 2 operator terakhir, ketemu kita pushkan lagi. Sampai dengan iterasi yang ke-7 ya. Operator lagi kita masukkan ya. Jadi kita hitung 2 operan yang terakhir, kita masukkan lagi ke stack, ketemu 12. Terus kita ketemu operan ya 3, kita masukkan ke stack, kita terus menemukan operator bagi di sini. Nah, 12 bagi 3 hasilnya 4. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Saya kira ini sudah Anda pahami, jadi tidak perlu saya jelaskan lebih detail mengenai tugasnya ini ya. Kurang lebih seperti itu penggunaan stack ya. Di real case yang ada di komputasi yang ada di komputer kita. Memang Anda berpikir kenapa kita harus tahu gitu kan ya? Ya kan? Ya paling enggak kan kita tahu ya cara kerja dari komputer itu seperti apa ya, dan struktur data ketika komputer itu melakukan operasi aritmatika itu kurang lebih seperti ini. Jadi stack ini adalah suatu struktur data yang digunakan oleh komputer, salah satunya kita gunakan untuk menghitung operasi aritmatika ya, seperti itu. Jadi di balik Anda membuat baris code ya, coding. Nah, terus Anda melakukan operasi aritmatika di sana, ya ini yang dilakukan di dalam komputer. Dia akan menggunakan memorinya untuk menyimpan ya data itu dengan menggunakan konsep stack ya, seperti itu. Oke, kita mulai masuk ke ini ya, hashing ya, hash and collision resolution. Jadi sebetulnya ini adalah metode yang sampai saat ini populer ya, digunakan untuk mempercepat proses pencarian. Tadi di awal sudah sempat saya bilang bahwa hashing ini ya, hash map ya, atau kita sebut sebagai hashing konsep, atau bisa juga kadang kita bicaranya itu hash map ya, hash map atau hashing konsep. Itu adalah sebuah konsep atau teknik yang menggunakan mapping ya, mapping keys ya. Jadi nilai yang akan kita simpan di dalam sebuah struktur data, kita akan berikan yang namanya key. Key itu apa? Kayak indeks gitu ya. Keys itu seperti atau semacam indeks. Nah ini sebelum membahas mengenai konsep hashing ini, Anda mungkin saat ini sudah tahu kalau kita mau menyimpan data dalam sebuah array, array itu punya indeks, ya kan ya. Indeksnya direpresentasikan dengan yang namanya angka ya. Ada 0, ada 1 ya. Kita mulai dari 0, 1, 2 sampai dengan n. Sebanyak panjang dari array kita. Kalau kita menggunakan indeks angka seperti itu, ketika kita ingin mencari nilai di dalam array tersebut, otomatis kita ya kalau kita menggunakan linear search ya, kita akan searching mulai dari indeks ke 0 sampai dengan ketemu ya indeks yang ketemu value yang mau kita cari. Ya kan? Jadi kalau kita melakukan pencarian itu array kita sebanyak n ya berarti kita harus looping sebanyak n kali gitu kan ya. Atau kalau kita punya array-nya itu 100 panjangnya, worst case-nya ya kalau kita ketemu values itu di indeks yang terakhir, otomatis ya loopingnya sebanyak 100 kali. Kalau kita menggunakan binary search, ya binary search lebih ringan karena kita akan sorting terlebih dahulu ya datanya itu dari yang terkecil ke terbesar, baru nanti kita cari menggunakan konsep binary search ya. Itu kalau Anda ingat kemarin, kompleksitasnya adalah log n gitu ya. Nah, bagaimana dengan hashing ini? Nah, hashing ini kita akan mencari data itu berdasarkan indeksnya. Jadi misalnya kalau saat ini kalau kita menggunakan indexing di array, kalau kita mau mencari values tadi ya bisa menggunakan linear search atau binary search gitu kan ya. Tapi mungkin Anda pernah berpikir kalau saya sudah tahu indeksnya berada di indeks keberapa, otomatis kan kita langsung bisa mendapatkan values yang ada di dalamnya. Contohnya seperti ini ya. Saya mau menyimpan data itu dalam sebuah array. Jadi array-nya array of string ya. Isinya itu adalah string. Anggap saja saya punya 100 indeks di dalam array tersebut. Atau 10 indeks lah.
Saya coba gambarkan di sini. Misalnya saya ingin membuat sebuah array ya. Bentar. Nah, misalnya saya punya array dengan panjang 10, berarti saya punya indeks 0 sampai 9. Saya bisa gambar di sini. Anggap saja ini array ya. Ada 10 indeks di sini ya, mulai dari indeks ke 0 sampai indeks ke 9. Nah, tiap indeks ini di dalam array ini dia akan menyimpan sebuah item string ya, misalnya nama mahasiswa misalnya, atau nama orang ya. Misalnya indeks ke 0 nama saya sendiri ya, Naufal. Terus indeks ke 9 Budi misalnya gitu. Dan indeks ke 1, 2, 3 dan seterusnya ada nama-nama yang lain ya. Nah, misalnya kita mau mencari Budi di sini ya menggunakan linear search gitu kan ya. Ya otomatis ya ini kita harus looping dari indeks ke 0 sampai ke 9. Nah, tapi kalau kita menggunakan konsepnya hashing, kita sudah tahu indeksnya. Indeks yang mau kita cari itu ada di indeks keberapa. Misalnya saya mau nyari Budi. Nah, kita sudah tahu indeksnya itu ada di indeks ke-9. Jadi saya langsung saja panggil 9 itu. Jadi 9 itu pasti Budi kan gitu ya. Nah, tapi bagaimana cara tahu bahwa Budi itu berada di indeks ke-9? Nah, kita menggunakan konsep dari hashing ini sendiri ya. Jadi hashing itu kita akan melakukan mapping. Mapping dari tiap value itu ke sebuah keys ya. Jadi kita punya di hashing itu kita punya dua istilah ya. Kita punya keys ya dan values ya. Kita punya keys dan values. Jadi keys itu merupakan sebuah nilai yang dia itu menjadi indeks dari values. Nah, sementara ini kalau kita pakai indeks di array, keys ini ya ini indeksnya kan ya. Values-nya ya nilai yang ada di dalam indeks itu sendiri. Nah, kalau kita menggunakan array, ya keys ini indeksnya kan ya. Indeksnya mulai dari angka 0 sampai ke n. Tapi kalau kita menggunakan yang namanya hashing ya, jadi kita values yang kita miliki itu akan kita generate keys-nya terlebih dahulu. Cara menggenerate-nya ada banyak cara. Nanti kita akan lihat satu persatu ya. Oke. Jadi yang akan kita lakukan di hashing ini, kita akan mengenerate keys-nya terlebih dahulu. Dari values yang kita miliki itu kita generate keys-nya. Jadi keys-nya itu kita tidak mengikuti indeks yang ada di array, di mana kita menyimpan values tersebut. Gitu ya. Dan ini sudah disupport di berbagai macam bahasa pemrograman ya. Kalau kita menggunakan Java, C#, itu kita sudah bisa meng-create sebuah struktur data dengan menggunakan konsepnya hash map atau hashing. Begitu juga di Python, mungkin Anda sudah pernah belajar Python juga ya. Di Python itu kita juga punya yang namanya dictionary ya. Dictionary itu adalah semacam hash map juga. Gitu ya. Jadi kita akan membuat sebuah struktur data yang mana kalau kita mau mengakses values itu, kita gunakan keys, yang mana keys-nya ini bukan indeks dari array itu sendiri. Gitu ya. Nah, oke, kita coba kembali lagi ke slide-nya. Jadi paham ya, konsepnya di hashing itu kita punya yang namanya keys ya. Keys sama values. Values itu adalah item yang mau kita simpan di dalam sebuah struktur data. Keys itu merujuk kepada values-nya. Ya kita tahu ya mungkin seperti inilah. Kalau Anda pernah ini ya, misalnya setiap mahasiswa di Ubaya itu punya yang namanya apa NRP ya, NRP. Anda pasti punya NRP kan ya. NRP itu keys-nya kan ya. Keys dari mahasiswa itu. Values-nya ya anggap saja nama mahasiswa itu sendiri. Itu kan ya. Bukan indeks kan ya. Keys itu bukan indeks. Nama Anda di Ubaya ya, disimpan di dalam sebuah database. Indeksnya kan bukan pakai indeks array 0 sampai sekian kan. Anda punya keys yang merujuk ke nama Anda atau data Anda. Nah, keys Anda itu bisa kita umpamakan sebagai ya NRP. Ya, value-nya adalah nama Anda atau data Anda. Nah, jadi ya seperti yang tadi saya jelaskan ya. Jadi hashing itu adalah teknik atau proses untuk memappingkan keys dan values ke dalam sebuah hash table atau hash function. Nah, jadi hash function ini
kita gunakan untuk mengenerate keys itu sendiri. Jadi kita punya yang namanya hash function. Hash function itu adalah sebuah fungsi yang mengkonversikan values ya ke dalam sebuah keys. Jadi misalnya nama Anda misalnya namanya Albert gitu ya. Albert belum punya keys kan ya. Nah, dari nama Albert itu akan kita generate keys-nya. Kita menggunakan fungsi hash atau hash function. Dan hash function ini ada banyak ya caranya. Kita nggak akan pelajari semua. Kita akan pelajari hash function ini yang sederhana saja terlebih dahulu. Karena nanti setelah UTS, Anda akan belajar link list. Yaitu nanti ada kaitannya dengan hash map juga. Oke ya. Jadi efisiensinya kalau kita sudah tahu keys-nya, maka akan lebih cepat gitu kan ya. Untuk mencari sebuah data itu. Gitu kan ya. Ya saya, anggap saja saya misalnya mengkoreksi tugas Anda gitu kan ya. Nah, saya mengkoreksi tugas Anda. Lebih cepat kalau saya punya eh, file Anda itu diberi NRP ya. Ada nama NRP-nya di file name-nya dibandingkan hanya nama saja. Alexander misalnya gitu. Alexander Anda mengirimkan tugas ya dalam bentuk PDF Alexander.pdf sama NRP Anda .pdf. Pasti saya sebagai pengajar ingin mengkoreksi tugas Anda lebih enak kalau punya NRP Anda kan ya. Jadi saya bisa langsung mappingkan. Oh, NRP ini namanya adalah Alexander. Dibandingkan nama Alexander, saya harus cari satu-satu kan ya. Harus cari satu-satu di tabel, anggap saja tabel daftar nilai, saya cari nama Alexander satu-satu kan ya. Dibandingkan langsung pakai keys gitu ya. Jadi ini ada sebuah contoh misalnya ya. Untuk melakukan konversi dari values ke dalam keys ya, kita menggunakan hash function dan efisiensinya itu memang tergantung dari fungsi hashnya ya. Nah, contohnya ya, kita punya NRP ya. Ini contohnya agak sedikit tidak relevan dengan contoh saya sebelumnya tadi karena saya bilang NRP itu menjadi keys gitu kan ya. Tapi di contoh yang ada di sini, NRP itu kita jadikan sebagai values ya. Kita akan mengenerate keys dari values yang berupa NRP. Jadi NRP-nya itu adalah values-nya. Jadi saya bisa tuliskan di sini, misalnya, ya ini saya punya tadi ya, keys dan values ya. Yang mana keys-nya itu belum kita generate ya. Values-nya adalah NRP. Nah, kita akan mappingkan NRP ke keys ya, seperti itu. Dengan menggunakan yang namanya hash function. Jadi hash function ini kita gunakan untuk convert ya. Kita gunakan untuk convert values menjadi keys ya. Atau mengenerate keys dari values ya. Oke. Ini Anda mungkin sudah tahu semua. Kalau Anda waktu awal masuk Ubaya, Anda punya NRP ya, dijelaskan bahwa digit 1 ke 2 itu adalah artinya adalah kode fakultas ya. Contohnya di engineering kita fakultas teknik itu 16 ya. Terus digit ketiga dan sampai 4 itu merujuk kepada program studinya. Misalnya informatika 04, kalau multimedia 08 ya. Kalau sistem informasi bisnis 07. Digit 56 itu adalah tahun masuknya, 79 itu adalah urutan Anda mendaftar seperti itu. Ya ini saya kira Anda sudah tahu semua ya. Meaning dari NRP. Nah, ini adalah NRP ya. Kita akan mengenerate keys dari NRP-nya. Oke, kita lanjut dulu ke slide berikutnya. Contohnya ini ya. Kita punya data 3 ya. Ada yang namanya Naufal, Nyoto, sama Vincent. Anggap saja ini Anda bisa abaikan dulu. Ini Anda bisa abaikan. Data ini bisa Anda abaikan dulu. Kita fokus ke ID-nya. Ini yang nanti akan kita generate keys-nya. Ini adalah values ya. Ini adalah values. Anggap saja ini yang akan kita simpan ke sebuah struktur data. Ini kita sebut sebagai values. Jadi ini adalah values. Yang akan kita lakukan di sini, kita akan mengenerate keys-nya. Nah, gimana cara generate keys-nya yang merujuk ke tiap values ini? Kita menggunakan yang namanya hash function. Nah, hash function itu tidak sembarang fungsi ya, tapi dia itu berdasarkan values
dia akan mengenerate keys-nya yang memiliki karakteristik dari values itu sendiri. Oke, jadi ini ada sebuah hash function. Hash function-nya ini adalah hx sama dengan last 4 digits of x. Gampang ya. Kalau saya punya ID-nya 120114002, menurut Anda kira-kira hasil fungsi hashing-nya ini, hasil hash function-nya ini berapa dari ID yang pertama ini? Berapa? Saya ambil last 4 digit of x. Berapa? 4002. Kalau Nyoto berarti 4001. Kalau Vincent adalah 4017. Oke ya. Tapi ini ada masalah kalau kita menggunakan fungsi hash yang sederhana seperti ini kan ya. Ada kemungkinan, ya nanti kita lihat di slide berikutnya ya. Kita pahami dulu, ini adalah sebuah fungsi hash yang sangat sederhana sekali, yaitu dari data yang kita miliki, dari values yang kita miliki ini, kita mengenerate keys-nya itu berdasarkan 4 digit terakhir, gitu ya. 4 digit terakhir dari values kita. Jadi anggap saja di sini ya, kalau kita sudah generate keys-nya, jadi di struktur datanya itu kita punya data seperti ini. 4002, ini kan keys-nya ya, itu merujuk kepada values 120111402, ini ya. Terus 4001, ini Anda abaikan dulu ya, nama, address sama teleponnya bisa Anda abaikan dulu. Itu merujuk ke 160414001 gitu ya. Terus dan seterusnya 4017 itu merujuk ke 230114017. Ini kan ya. Ini adalah mappingnya. Bentar, ini. Mappingnya seperti ini ya. Ini keys-nya, ini values-nya, keys-nya, values-nya, keys-nya, values-nya. Nah, ini yang sederhana sekali. Dari values yang kita miliki, kita akan generate keys-nya menggunakan fungsi hash yang mana mengambil 4 digit terakhir dari values itu sendiri. Ini yang paling sederhana sekali. Tapi banyak masalahnya kalau kita menggunakan konsep seperti ini ya. Kita coba lihat di slide berikutnya. Nah, masalah yang pertama, ya ini ya. Ini adalah indeksnya setelah kita lakukan hash function. Nah, kita bisa menemukan problem yang kita sebut sebagai collision. Yaitu collision adalah kita mengenerate keys yang sama untuk dua values yang berbeda. Contohnya kalau ada mahasiswa dengan NRP 1201140002, 2201140002, kalau kita ambil 4 digit terakhirnya, pasti sama semua kan? Kita tidak boleh memiliki keys yang sama untuk dua values yang berbeda. Kan nggak mungkin ya. Kalau di array indeksnya sama tapi values-nya ada dua kan nggak mungkin. Nah, ini adalah permasalahan yang umum terjadi di hash map. Dan ini adalah memang bisa kita sebut sebagai kekurangannya, gitu ya, karena ada kemungkinan collision. Tapi nanti Anda lihat, kalau kita menggunakan hash map itu nanti pasti kompleksitasnya bisa lebih ringan dibandingkan binary search atau metode search yang lain. Tapi kita lihat dulu di sini. Ini adalah masalahnya. Kalau kita memiliki hash map ya, ada kemungkinan terjadi collision. Tapi ada beberapa solusi untuk menghilangkan collision itu sendiri. Ini solusi yang pertama. Ya. Jadi ya ini ya, collision menyebabkan kita harus melakukan aksi korektif ya dalam storing item. Nah, kita harus memberikan keys yang berbeda dari tiap values kita kan ya. Nah, jadi mengavoidnya, menghindarinya itu ya. Cara yang pertama kita bisa menggunakan bentar. Nah, cara yang pertama kita bisa menggunakan yang namanya linear probing. Oke ya. Jadi linear probing itu adalah collision resolution. Salah satu cara untuk menghindari terjadinya collision, yaitu keys yang sama untuk dua values yang berbeda. Nah, kita coba lihat dulu. Oke, ini hanya itunya saja ya. Beberapa permasalahannya kalau misal kita hanya menggunakan hash function yang sederhana ya. Nah, kita bisa menggunakan linear probing. Jadi linear probing itu, kita langsung lanjut saja. Bentar. Oke, jadi linear probing itu tahapannya adalah kita akan mencari dulu item yang ada di hash function-nya. Gitu ya. Apabila item
atau keys-nya itu sudah digunakan ya. Jadi keys itu sudah digunakan dari values yang lain. Nah, kita harus menambahkan next empty location. Artinya misalnya tadi ya 4001 tadi, 4002 sudah digunakan. Nah, bagaimana cara kita menggunakan linear probing? Ya kita langsung tambahkan item itu, values itu ke lokasi berikutnya yaitu 4003. Kalau 4003 juga sudah digunakan ya kita masukkan ke 4004. Jadi kayak geser gitu ya. Geser ke next location-nya. Gitu ya. Nah, jadi apabila lokasinya sudah digunakan maka kita harus cari empty location yang letaknya itu di indeks setelahnya. Ya. Jadi kalau sudah ada yang kosong ya berarti kita masuk ke tempat yang kosong itu ya, seperti itu. Ya contohnya seperti ini deh. Misalnya Anda datang ke kelas gitu ya. Tempat favorit saya itu di depan dosen karena saya pengen serius gitu dengerin kuliahnya. Terus ternyata di depan sudah ada orangnya ya sudah saya geser ke bangku sebelahnya gitu. Oh, sebelahnya sudah ada lagi ya. Kita geser sebelahnya lagi gitu kan ya. Nah, jadi linear probing itu kita harus cari dulu apabila keys-nya sudah digunakan ya kita harus next location ya. Kita cari keys yang mana keys itu adalah lokasinya setelah dari keys yang sudah ada tadi. Oke. Ini juga masih sederhana dan masih ada masalahnya juga. Nanti kita lihat. Ya, ini contohnya seperti ini ya. Kalau kita punya sebuah ini kita bisa abaikan lagi juga ya. Ini kita abaikan dulu namanya. Ini kita gunakan values-nya itu di ID-nya. Jadi misalnya kita punya ID seperti ini, bla 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 bla. Kita lihat dengan mata kita pasti sudah tahu ya, ini pasti ada masalah kalau kita menggunakan hash function yang sederhana tadi. Ini ada beberapa item, kita cari last two digit ya. Jadi hash function-nya itu kita ambil 2 digit terakhir dari student ID. Nah, kita lihat aja ini sudah ada 11, ini 12, ini 11 lagi. Pasti ada masalah di sini. Nah, kita harus yang di sini kita harus menggunakan linear probing. Nah, bagaimana caranya? Ini kita coba lihat di slide berikutnya. Nah, dari tadi ya, ini kita bisa abaikan lagi juga ya. Ini kita bisa abaikan dulu namanya. Bentar. Nah, ini kita bisa abaikan dulu. Nama ini kita bisa abaikan dulu. Karena ini struktur data kita masih single ya ini. Ini kita hapus dulu. Nah, jadi ID-nya seperti ini. Setelah ini kita lakukan hash function, kita masukkan ke fungsi hashing-nya, kita akan mendapatkan indeks seperti ini ya. Misalnya yang tadi 61011 bakalan jadi 11. Yang ABI mana ABI? Ya, ini 11 ya. 91112 Benny jadi 12 dan seterusnya. Nah, ini memang agak random ya, tidak harus urut ya. Ini anggap saja ini datanya enggak memprosesnya itu tidak sequence ya. Jadi urutannya bisa jadi berubah-ubah ya. Jadi kalau Anda lihat ini kan harusnya kan yang diproses ABI dulu gitu kan ya. Tapi yang diproses ini Jack dulu. Ya ini memang tidak urut, tidak harus urut ya. Asumsi kita seperti itu. Nah, misalnya anggap saja yang kita lakukan perhitungan itu yang Jack dulu ya. Jack 81110, oh 10 dia masuk ke sini. Terus ABI 11 langsung masuk saja. Terus Benny itu 12. Nah, 12 langsung masuk saja. Kelly Kelly ya, Kelly 11. Oh, 11 ini sama dengan Abi gitu kan ya. Jadi saya harus geser ke 12. 12 juga sudah ada. Nah, kita geser lagi ke 13 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dari sini kira-kira saya pengen tanya, masalah apa yang muncul kalau misal kita menggunakan linear probing? Kalau menurut Anda seperti apa? Nah, kita diskusi ya. Ini kan kita seperti ini ya. Next gitu kan ya. Jadi tiap data itu kita ambil 2 digit terakhirnya. Kalau 2 digit terakhirnya itu sudah terisi dengan values yang lain ya kita next lagi ke values berikutnya gitu ya. Oke, mungkin gini. Kalau kita menggunakan yang namanya hash map ya, hashing ini, pasti kita ada proses
untuk mengkonversikan dari values ya, dari values yang belum punya keys menjadi punya keys, itu pasti butuh proses gitu kan. Ada tahapan awal untuk mappingnya terlebih dahulu gitu kan ya. Itu pasti ya butuh kompleksitas juga ya. Untuk memappingkan dari values ke keys itu membutuhkan proses. Tapi paling tidak kalau sudah punya keys ya, nanti ke depannya struktur data yang saya miliki itu kalau saya mau cari item di dalamnya berkali-kali, itu pasti lebih cepat ya dibandingkan kalau tidak punya keys. Ya memang seperti itu. Kita memappingkan itu berat di awal, tapi nanti searchingnya pasti lebih cepat. Itu adalah tahapan yang kita lakukan di hashing, gitu ya. Nah, ada tahapan untuk mengkonversikan dari fungsi hashing dari values menggunakan fungsi hashing sehingga mendapatkan sebuah keys. Dan itu pasti kita lakukan sebanyak data kita. Kalau data kita 1000 ya, kita harus melakukan mapping itu 1000 kali gitu kan ya. Kalau data kita 1.000.000 ya 1.000.000 kali. Ya memang seperti itu. Tapi nanti waktu sudah punya keys ya, karena tiap data itu punya indeks gitu kan ya. Pasti nanti proses searching-nya akan lebih cepat. Oke, kita next dulu ke tahapan selanjutnya ya. Ini banyak ya. Caranya hashing function itu bukan hanya linear probing. Banyak. Nanti Anda bisa lihat sendiri. Tapi yang akan kita bahas di sini hanya dua saja, linear probing dan quadratic probing. Nanti kita akan bahas setelah kita mempelajari linked list karena nanti hashing ini ada kaitannya dengan linked list ya. Itu akan kita pelajari di week ke-8. Jadi seperti ini ya. Kalau kita pakai linear probing ya kita akan punya tahapan untuk memappingkan dan kalau case-nya sudah terpakai maka kita next ke indeks berikutnya seperti itu. Mungkin sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke quadratic probing. Mungkin pertanyaannya bagaimana cara searchingnya Pak? Kalau misalnya saya mau searching ID 61011 gitu ya. 6100011. Waktu kita searching ya kita juga harus itu ya dari values yang mau kita searching itu kita harus ubah dulu ke dalam bentuk keys. Jadi memang nanti ABI ini 61011 gitu ya. ABI 61011. Misalnya saya mau cari ABI. Saya mau cari ID 61011 itu ada atau enggak di data struktur data saya ya. Saya harus konversikan data ID ini ke dalam bentuk keys-nya dulu. Keys-nya kan 11 ya. Nah, kalau 11 ini sudah langsung ABI oke. Gitu kan ya. Tapi nanti 11 itu sebetulnya kan ada ini ya, ini Kelly. Nah, Kelly nanti yang ketemu kok Abi gitu ya. Yang ketemu nanti kalau Kelly ini saya cari yang ketemu Abi kan sama dia indeksnya kan. Ya kalau memang Kelly ini tidak sama dengan Abi ya kita next lanjut berikutnya. Sampai ketemu Kelly gitu ya. Kita mulai dari indeks ke-11 ini. Seperti itu. Jadi tahapannya memang kalau kita pakai linear probing, kelemahannya seperti itu. Waktu nanti kita searching gitu ya, kita nggak langsung nemu. Ada beberapa opsi kemungkinan ya. Kalau kita cari tadi Kelly ya, Kelly nggak ketemu, ya kita next ke berikutnya sampai ketemu Kelly. Oke, nanti tahapan searching itu Anda nggak perlu mikirkan dulu. Tahapan searchingnya nanti kita akan pelajari di week ke-8 waktu kita belajar yang namanya linked list ya. Yang kita fokuskan di sini dulu adalah tahapan untuk mengkonversikan values ke keys ya. Ya, kita dari sini sudah tahu sebetulnya beberapa kelemahan kalau kita menggunakan linear probing. Karena ada kemungkinan tiap values yang mau kita cari itu hasilnya bisa lebih dari satu gitu kan ya. Nah, langkah selanjutnya ini juga sama sebetulnya dengan linear probing ya. Bedanya adalah kalau linear probing tadi kalau keys-nya itu sudah terpakai, kita langsung next ke selanjutnya. Kalau quadratic probing ini dia menggunakan rumus seperti ini. Jadi ada beberapa attempt ya, cara atau beberapa tahapan atau beberapa percobaan. Kalau misal attempt 1 ya, dia akan mengenerate ID-nya itu, hash function-nya itu adalah ID-nya ditambah 1. Jadi tidak langsung itu ya, dimasukkan ID-nya itu kita ambil 2 digit terakhir, misalnya kayak gitu. Jadi dia akan jadi misalnya gini, kalau ID-nya itu sudah terisi gitu ya, ID-nya sudah terisi, maka
attempt yang pertama ya untuk mencari empty location dia adalah sama dengan linear probing ya. Jadi indeks key sekarang ditambah dengan satu kuadrat. Satu kuadrat itu berapa? Satu kan ya, plus satu. Jadi kalau di linear probing tadi kan seperti ini ya. Anggap saja kita punya data itu seperti ini. Ini ada ilustrasi saja, satu, dua, tiga, empat, lima ya, enam. Kita punya enam lokasi di sini. Misalnya kita punya item itu berada di sini ya. Ini anggap saja ini 0, indeks ke 0, ini indeks ke 1, indeks kedua, indeks ketiga, keempat, dan kelima ya. Jadi kita punya 6 indeks, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Anggap saja kita sudah nemu ya lokasinya itu di sini. Kalau ini sudah ada isinya, berarti yang kita lakukan, kita akan masuk ke next-nya kan ya. Nah, kalau next-nya ini nggak ada isinya ya, kita langsung isi saja. Tapi kalau next-nya ini juga sudah ada isinya ya, maka kita cari yang sebelumnya, gitu kan ya. Kan kayak gitu ilustrasinya. IDX 1 kuadrat, jadi di lokasi sebelumnya. Kalau lokasi sebelumnya juga sudah ada, nah, kita attempt ketiga, indeks plus kuadrat, 2 kuadrat. Jadi kita loncat ke sini ya, 4 ya. Indeks plus 4, 1, 2, 3, 4 di sini ya. Anggap saja di sini. Kalau kita punya, ini kalau seperti ini sudah pasti nggak kepake sih, karena indeks kita hanya sampai 5 saja kan ya. Tapi kalau asumsinya di sini masih ada slot yang kosong lagi, kita loncat ke sini. Kalau ini sudah kosong, ini sudah ada isinya ya, kita loncat ke belakang. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi quadratic probing itu, dia memaksimalkan bukan hanya next empty location, tapi juga before-nya juga menggunakan rumus seperti ini. Nah, saya juga kemarin masih belum menemukan jawaban kenapa ini harus ada kuadratnya. Bagaimana enggak kalau enggak kita kuadratkan kan lebih enak ya, biar bisa ke sini, kalau ini sudah ada isinya ke sini gitu kan. Ya, karena ada kata-kata kuadratiknya ya, makanya ini ada kuadratnya di sini ya. Oke. Nah, ini kalau kita pakai quadratic probing itu seperti itu. Oke, jadi misal seperti ini tadi kita menggunakan data yang sama. Kalau kita pakai quadratic probing ya. Jadi hasilnya seperti ini. Ya. Kalau kita lihat di sini yang tidak berubah, yang langsung ketemu kan ini. Abi, Beni sama Dona ini dia menggunakan fungsi hash dan kebetulan waktu dia masukkan masih kosong gitu kan ya. Masih kosong itunya apa namanya? Itemnya. Tapi untuk yang lainnya, untuk yang ini indeks ke-6, sorry. Yang ini, Gina, Esther, Jack, Kelly ini dia nggak langsung nemu kan ya, karena waktu dia generate ternyata sudah ada isinya gitu. Ini memang urutannya nggak urut ya. Jadi nanti Anda bisa lihat sendiri. Nah, kalau misalnya Muna ya, Muna itu ini tadi, Muana 61013, 61013 harusnya kan 13 karena 13 sudah terisi, maka atom yang pertama dia HX plus 1 kuadrat kan ya. Nah, 14 akhirnya. Terus Dina misalnya, Dina 011 ya, 11 Abi dia. Nah, Abi sudah terisi, gitu kan ya. Terus sebentar, Abi Dina 11 ya, harusnya ya 11 ya. Harusnya dia pakai attempt plus 1 kuadrat dulu. Plus 1 kuadrat kan ini Benny. Nah, Benny juga sudah terisi kan ya. 12. Benny sudah terisi. Attempt yang ketiga sekarang. Attempt yang ketiga 2 kuadrat, jadi 11 plus 4, 15 ketemunya kan ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini kita masih belajar hash function dulu ya, belum searchingnya ya, sekali lagi. Kita mappingkan dulu gitu ya. Nanti metode searchingnya kita akan bahas di week ke-8. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini meskipun linear probing dan quadratic probing itu bisa eh, mengatasi masalah tadi ya, collision, ya. Nah, bagaimana jika array-nya itu punya limitasi ya, karena anggap saja kita simpan datanya itu di sebuah array, baik itu di sebuah array, sebuah list ya. Semuanya itu pasti punya kapasitas gitu kan ya. Nah, jadi bentar. Nah,
Jadi kita bisa mengikuti yang namanya circular array ya. Jadi sama kayak itu ya, Q gitu ya. Jadi kalau misalnya next-nya itu sudah nggak ada ya, next-nya sudah terisi semua ya, kita bisa menggunakan circular array concept ya. Kita bisa pakai circular array concept. Ada contohnya, sebentar saya coba lihat dulu. Ini nggak ada contohnya ya. Jadi gini, intinya gini, kalau kita punya kapasitas array itu yang terbatas ya, karena kita menggunakan tadi uh, hash function yang sederhana ya, otomatis kan kita akan mengenerate indeksnya itu dari ID-nya gitu kan ya. Kalau seperti ini, nah ini kan indeksnya 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 kan. Tapi kalau kita punya array gitu ya, array itu nggak bisa ada nilai yang kosong kan ya. Kalau kita lihat di sini sebetulnya indeks ke-8 kan kosong ya, indeks 8 kosong, indeks ke-17 juga kosong ya, 19 juga kosong ya. Nah, kalau kita simpan di sebuah array kan seperti itu ya. Nah, itu kita bisa menggunakan konsep dari circular array. Jadi kalau next-nya sudah terisi semua ya, kita kembali lagi ke array sebelumnya. Oke, mungkin sampai sini dulu ada pertanyaan. Jadi intinya seperti ini, kalau kita menggunakan konsep dari hashing itu, kita akan membuat sebuah array baru. Dari array yang lama itu kita akan generate array yang baru dengan indeks yang berbeda gitu ya. Ya memang kita kekurangannya adalah kita membutuhkan memori yang lebih banyak ya untuk memori untuk dialokasikan sebuah struktur data yang baru dengan pairs keys sama values tadi ya, dengan pasangan keys sama values. Kita pasti membutuhkan sebuah array yang memorinya akan lebih tinggi gitu ya. Karena kita sebetulnya di sini menggunakan hashing map itu tujuannya bukan menghemat memori, tapi mempercepat pencarian gitu ya. Dengan memang mengorbankan yang namanya memori ya, karena kita harus mengenerate sebuah struktur data yang baru dengan pairs key sama values tadi. Oke, dan untungnya kalau kita menggunakan .NET ya, kita bisa langsung pakai sebuah fungsi hash table gitu ya. Hash table student sama dengan new hash table. Jadi students itu tipenya bukan array ya, tapi sebuah hash table. Nah, di sini ini di slide tidak dicontohkan fungsi untuk itunya ya, untuk hash functionnya. Karena di sini kita sudah langsung tambahkan keys-nya itu seperti ini. Ini adalah keys-nya. Ini adalah keys-nya. Ini keys-nya ya. Ini values-nya. Ini keys-nya, ini values-nya kan ya. Ini keys-nya, ini values-nya. Ini keys-nya, ini values-nya ya. Seperti ini ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa dari Miftah ini bisa menjadi keys-nya seperti ini? Ini memang di contohnya tidak dijelaskan bagaimana mengkonversikan Miftah itu menjadi 11011 gitu kan ya. Di sini di codingnya ini tidak dijelaskan fungsi hashingnya gitu ya. Fungsi hashingnya tidak dijelaskan di sini. Jadi apakah pakai linear probing, quadratic probing, di sini tidak dijelaskan karena implementasinya asumsinya kita sudah punya keys sama values di sini ya. Gitu. Nah, oke, mungkin ada pernah melihat. Saya coba putar sebuah video di YouTube ya. Ini hanya sebagai itu saja. Apa namanya? Mungkin ada pernah tahu. Sebentar, saya coba share dulu. Iya.